Chu Feng, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu sudah memberitahuku lebih awal, tidak mungkin untuk aku. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Tapi kapan kamu benar-benar percaya padaku? Aku selalu bilang, aku bisa membantumu. Aku bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah bagi para biksu. Aku juga bisa membuatmu, Su Yunting, bersinar di dunia. Malu melebihi kata-kata, tapi kamu selalu berpikir, aku bertindak, dalam hatimu, aku selalu menjadi pecundang yang tidak mencapai apa-apa. Kamu tidak pernah benar-benar peduli pada Zifeng. Bukan itu masalahnya. Aku tidak. Kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku. Su Feng, tidak seperti ini. Aku tidak pasangan muda. Tidak ada perseteruan dalam semalam di antara kita. Jika ada yang ingin kamu katakan, ayo pulang dan bicarakan itu, ibu menantu yang baik. Hari ini, aku secara khusus memasak ikan rebus kesukaanmu untukmu. Bibi Sukami, menurutku, kamu harus melakukannya salah. Bahkan jika Chu Feng pulang, ini juga perjalananku kembali ke Kyoto. Bagaimanapun, aku adalah tunangannya yang sah. Chu Feng, apakah benar-benar tidak ada jalan kembali di antara kita? Aku hanya pernah mencintaimu, tapi aku hanya sekali mencintai. Tapi aku masih punya kamu dan aku di dalam hatiku. Aku masih menyukaimu. Nona Su, sulit untuk mengambil air, cermin yang pecah sulit untuk dibulatkan. Saya pikir, Anda harus sangat jelas tentang ini. Anda terus mengatakan, bahwa Anda masih menyukai Chu Feng. Lalu mengapa? Ketika kami menyambut Feng Yan sebelumnya, Anda mendorongnya dengan keras? Dan mengapa Anda mengabaikan keselamatannya? Mengapa Anda dan keluarga Chen membunuhnya? Nona Wasu. Saya akan bertanya lagi kepada Anda. Jika Chu Feng bukan penguasa istana jiwa kaisar, tapi anak malang, orang biasa dengan gaji biasa, akankah kamu tetap menyukainya? Nona Su, Chu Feng bukanlah orang yang kamu sukai. Tapi kekayaan, kekuasaan, status dan latar belakangnya. Kamu, Su Yunting, akan selalu menjadi orang yang menganggap tinggi dirimu sendiri. Termotivasi berdasarkan minat. Wanita malang, tanpa pandangan jauh ke depan. Sedemikian rupa, sehingga naga asli ditempatkan di depanmu. Kamu menutup mata, aku tidak menyesalinya sampai aku kehilangannya. Kamu menyesalinya, hanya saja interpretasi yang mengerikan telah hilang. Su Yunting, kamu sama sekali tidak pantas menyukai Chu Feng. Aku juga tidak pantas menyebut kata suka. Hahaha, aku tidak pantas mendapatkannya. Aku wanita yang seperti itu. Bagaimana denganmu? Nona Luo, kamu sangat murni. Jika Chu Feng hanyalah orang biasa, jika kamu tidak menemukan identitasnya, lalu apakah kamu masih mencintainya? Cinta tidak peduli siapa dia. Tidak peduli jalan mana yang dia pilih. Aku akan menemaninya tanpa ragu. Jika dia menang, aku akan menemaninya bersinar di dunia. Jika dia kalah, aku akan menemaninya untuk kembali. Ini adalah sesuatu yang kamu, Su Yunting, tidak akan pernah bisa lakukan. Ternyata, dialah yang wanita yang aku telah cari selama separuh hidupku. Ayo pergi. Chu Feng. Bisakah kamu melihat ke belakang padaku? Sekalipun hanya sekilas. Kamu benar tentang satu hal. Itu adalah kamu dan aku tidak pernah menjadi orang yang sama dunia. Dan akhirnya kini semua hanya penjelasan yang ada untuk Su Yunting. Sementara Chu Feng sudah tidak mau lagi bersamanya lalu pergi bersama Nona Lu. Jangan lupa menikah dengan tunanganku dalam 3 hari. Speedboat.
Yang mulia telah mengikuti instruksi Anda. Siapkan hadiah pertunangan untuk Nona Lu. Selamat kepada Tuan, atas keberuntungannya. Mengeluarkan perintah Kaisar. Perintahkan Istana Jiwa Kaisar dan Kyushu untuk menjaga dekrit untuk dunia. 3 hari kemudian, saya akan kembali ke keluarga ChuJD.com. Biarkan wanita saya bersinar di dunia. Sangat mahal. Itu adalah keluarga Chu. Anda pasti tidak dapat membayangkan kota Chuzhou. Istri yang diusir dari keluarga Chu oleh Anda. Bagaimana caranya ada sekarang? Saya menantikan reuni kita. Lalu di sisi lain orang dari keluarga Lu di Kyoto datang ke rumah keluarga Chu untuk memberikan mahar pertunangan. Betapa senangnya hari itu para keluarga Chu melihat perhiasan yang begitu mewah yang berharga dengan total 1 miliar. Mereka masih berpikir jika mahar itu diberikan pada mereka untuk acara pernikahan antara anaknya dengan Nona Lu Nihuang. Jika anaknya bisa nikah padanya, pasti mereka akan menjadi orang nomor 1. Mereka belum tahu jika hadiah itu sebenarnya adalah untuk Chu Feng. Lalu ayah Chu ini saat membuka akte nikah itu terlihat sangat bingung. Mengapa di sana tertulis nama Chu Feng bukan anaknya? Lalu istri dan anaknya langsung menyalahkan Tuan Ho. Kenapa dia sangat gila menikahkan Chu Feng dengan Nona Lu, lalu ambil akte nikah itu dan merusaknya. Dia masih tidak terima dan tidak percaya apa yang bisa membuat Chu Feng yang bisa menikmati kekayaan yang luar biasa ini. Dia masih berpikir jika Chu Feng masih ada dalam hati Tuan Huo, karena bagaimanapun dia adalah anaknya. Lalu peringatkan dia jika dialah yang telah memenjarakan Chu Feng 5 tahun lalu biarkan ibunya mati tanpa belas kasihan, pasti sekarang dia akan dendam padanya. Tuan Huo yang bodoh ini pun tidak ingin hal itu terjadi, jadi dia tidak akan pernah akui jika Chu Feng adalah dari keluarga mereka. Anaknya ini pun dengan percaya diri, berpikir dirinya bisa meminta bantuan utusan Tuan Kiasar nantinya, pasti bisa menyingkirkan Chu Feng. Namun sayang sekali, dia belum tahu siapa identitas Kaisar sebenarnya. Lalu hari pertunangan itu pun akhirnya tiba, sebuah deretan mobil mewah pun datang ke arah istana. Lalu para pengawal langsung membuka pintu mobil dan menyambut Chu Feng yang saat itu tampil sangat elegan. Semua departemen di Istana Jiwa Kaisar telah berkumpul, sesuai keinginan Tuan. Sukarelawan untuk mengikuti saya, di orang-orang lainnya sedang menunggu di mana mereka berada. Sang putri baru-baru ini, diselidiki oleh bawahannya, temukan, orang-orang di belakang keluarga Chu. Sebenarnya adalah orang-orang dari Aula Perlindungan Jiwa kita. Oh, siapa itu? 4 utusan khusus King Long, yang menjaga Istana Jiwa Kaisar. Ternyata itu dia. Tidak heran, King Long bertanggung jawab atas Jingdu. Memegang 5 meridian Jindu di tangan. Tidak kurang dari tanah tertutup. Keluarga Chu bisa mendapatkan perlindungannya. Tidak heran, itu membuat kemajuan pesat 5 tahun lalu. Sayang sekali seperti itu. Kali ini, dia adalah pendukung keluarga Chu. Semuanya. Bagaimana dengan hari ini? Ini adalah hari ketika Kuanzi dan putri sulung keluarga Lu bertunangan. Terima kasih atas kunjungan Anda, tidak terlalu terhormat. Terima kasih sudah datang, saya akan melakukannya dulu, untuk menghormati. Tuan Chu, benar-benar orang yang berbakat, sangat romantis dan anggun. Pesta pertunangan hari ini, juga merupakan pertandingan yang dibuat di surga. Sungguh patut ditiru, pernikahan antara keluarga Chu dan keluarga Lu, ini pasti, akan menjadi keluarga pertama di gedung saya, pemandangan tak terbatas. Selamat, Tuan Chu. Tuan Chu di masa depan, ketika keluarga Chu membubung ke langit, saya harap Anda dapat mengingatkan kami lebih banyak lagi. Beberapa kepala keluarga, di mana kata itu? Kami telah berteman baik selama bertahun-tahun. Tentu saja, kita berbagi suka dan duka, bukan? Datang dan bersorak, bersulang, bersorak. Minumlah minuman perayaan sekarang. Masih terlalu dini untuk berbahagia, bukan? Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Siapa yang mengizinkan dia masuk? Ini adalah rumahku. Tentu saja aku bisa datang. Benar, ya. Ada apa, Chu Feng? Ibumu sudah lama bercerai dan meninggal.
Dan perbuatan burukmu, Banban bodoh dan tidak kompeten, dia sudah lama diusir dari keluarga Chu. Keluarga Chu sekarang, dulu dibuat oleh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Bukankah kamu hanya diam di set ini? Sudah 5 tahun, dan kamu benar-benar belum berubah sama sekali. Masih pengecut dan tidak kompeten, seperti biasanya. Chu Feng, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan bersikap aneh? Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi keluarga Chu kita. Ini bukan giliranmu untuk bertingkah liar. Siapa yang ada di sini? Usir dia. Coba kulihat, siapa yang berani. Tunggu sebentar. Ibu Chu Feng adalah anak sulung saudara laki-laki. Dia tidak punya aturan, tapi kita tidak bisa tanpa etiket. Silakan mundur dulu. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda pria ini. Chu Feng, saudara tiriku. Orang ini penuh dengan hal-hal buruk, tidak terpelajar dan tidak kompeten. 5 tahun yang lalu, seorang pengemudi mabuk membunuh seseorang. Dia kemudian dijebloskan ke penjara untuk menebus dosa-dosanya. Setelah dibebaskan dari penjara, masih keras kepala. Kami diusir dari keluarga Chu. Lalu dia menikah dengan keluarga kelas pekerja, bukan, menjadi seorang menantu yang bisa dimanipulasi oleh siapa saja. Hahaha. Apa namanya? Keluarga Su ya? Ya, disebut juga keluarga Su. Hahaha. Keturunan dari keluarga Chu yang bermartabat di Kyoto, dia benar-benar menjadi menantu orang lain. Hukum ini benar-benar memalukan bagi keluarga selama beberapa generasi. Tidak pada tempatnya. Bagaimana pria dewasa bisa melakukan ini? Sangat memalukan. Hahaha. Kamu dan Tuan Chu Hao sama-sama memiliki darah yang sama mengalir di tubuhmu. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Itu hanya mempermalukan keluarga. Chu Feng menggunakan trik kecil ini. Apakah kamu bersenang-senang? Aku bodoh. Aku penuh dengan hal-hal buruk. Jadi untuk siapa aku di penjara? Apa kamu tidak tahu? Dengan jelas. Chu Feng, berhenti bicara omong kosong di sini. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi keluarga Chu kita. Bukan giliranmu untuk bertindak liar. Bagaimana denganmu? Jika kamu ingin makan dan minum di sini, manfaatkan beberapa keuntungan, jongkok saja ke samping dan tunggu. Tapi kamu berani bertindak gegabah. Hancurkan milikku, pesta pertunangan putraku. Hanya saja tidak peduli dengan perasaan.